Ini gurunya kembali ke ini Ustazah, Ustaz. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, boleh diikuti doa berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan kepada kami rizki yang berkah, ilmu yang dapat kami amalkan. Ya Allah, berkahi dunia dan akhirat kami. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bunda sekalian, takdirnya kemarin saya 5 hari 4 malam manasik di Bandung, manasik haji, diikuti oleh 400 jamaah calon haji. Jadi insya Allah akan berangkat 9 bis. Mohon doa dari semuanya dalam suasana penuh ketegangan di Timur Tengah. Mudah-mudahan Allah karuniakan keselamatan. Terus bagaimana kalau wafat di sana? Keberuntungan. Jadi tidak ada kerugian. Ya, siapa sih yang gak mau wafat di Madinah bersama Rasulullah? Ya. Baik, saya akan menyampaikan tentang 5 ciri orang yang akan Allah menangkan. Allah akan beri solusi, Allah beri jalan keluar, Allah berikan kemudahan, Allah bereskan kehidupannya, utang-utangnya dilunasi. Nah, ini mau tidak Pak Ibu? Beneran mau nggak? Ya, kita ada masalah nggak? Kalau sudah senior begini kayaknya udah pada beres masalahnya. Masih ada? Dulu waktu gadis sebelum menikah rata-rata punya masalah enggak? Punya masalah, masalahnya pengen nikah, betul tidak? Terus kalau sudah nikah punya masalah tidak? Apa masalahnya? Pengen punya anak enggak? Sudah punya anak punya masalah tidak? Masih punya masalah, siapa jodohnya, bagaimana masa depannya, betul tidak? Terus kalau sudah punya cucu masih ada masalah tidak? Masalah terbesarnya menyiapkan kehidupan akhir, betul tidak? Nah, semua masalah itu berpuncak di takwa. Jadi penyelesaian terbaik itu di takwa. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Siapa yang bertakwa, maka aku berikan jalan keluar dari cara yang tidak disangka-sangka. Kita sudah pusing, ternyata Allah berikan kemudahan. Kita sudah repot, ternyata Allah beri jalan keluar. Rencananya A, Allah beri solusi B. Bahkan solusi dari Allah itu jauh lebih baik. Aslinya begitu Pak. Benar gak? Yang pertama, nanti saya kasih PR buka Quran surat berapa ya. Yang pertama adalah as-sabirina, yaitu orang-orang yang bersabar. Orang yang bersabar itu selalu bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi kalau kita ingin tahu siapa yang sedang bersama Allah, yang dia sedang memiliki derajat sabar. Diuji kesulitan, dia sabar. Ya enggak? Dirundung masalah, hati batin yang sangat sakit, bersabar. Tapi sabarnya bukan pasif, sabarnya aktif. Apa itu sabar aktif? Luruskan niat, sempurnakan ikhtiar. Saya tidak punya uang, luruskan niat, niatnya karena Allah. Tapi sempurna ikhtiarnya adalah bisa bersilaturahim, bisa menawarkan produk, bisa jualan. Jadi selalu disandingkan
Makna sabar itu aktif bukan pasif. Ya, sudahlah, kan takdir Allah segini-gininya. Nah itu pasif. Ya, setuju tidak Pak Ibu? Coba di lampu merah ada dua, satu peminta-minta, minta. Yang kedua, walaupun kakinya terseok-seok, dia jualan koran. Mana yang mau kita bantu? Karena dia ada ikhtiar, ada upaya. Ini sudah gagah perkasa, minta-minta, maka kita juga dengan berat hati membantunya, betul tidak? Nah, sempurnakan ikhtiar itu dalam bentuk sabar aktif. Ya, nanti berikutnya turunannya bisa kita jelaskan, beragam. Tuh, karena saya belum ada jodohnya, minta ke Allah. Jadi sabar aktif itu dia munajat kepada Allah, bekal munajatnya inna dzonni abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi modal doa terbaik itu adalah husnuzon kepada Allah, yakin Allah membantu. Yang kedua, yakin doanya kabul. Maka kekuatan doa itu berbanding lurus dengan keyakinan akan dikabul atau tidaknya. Kalau kitanya sudah ragu-ragu di awal, maka hasilnya ragu-ragu. Kalau doanya setengah-setengah, hasilnya juga setengah-setengah. Maka full power. Siap tidak Pak Ibu? Kalau doa, munajat, jangan tanggung-tanggung. Dekatkan hati kita kepada Allah. Kalau perlu, manja-manjain ke Allah. Jadi jangan ada sekat, jangan terlalu formal juga Pak Ibu. Penuhi adabnya dalam kondisi berwudu itu lebih utama, ya, menghadap kiblat lebih utama, merintih, menghibah sampai tersungkur meminta kepada Allah itu the best. Jadi benar-benar, ya Allah, saya kan ada di jalanmu, masa engkau tidak membantuku? Nah, kira-kira gitu Pak. Ya, betul tidak? Nah kadang-kadang kita tuh kaku ya tuh, doa tuh kayak formal gitu ya. Ya Allah. Nah kita coba hati yakin dengan zon, dengan prasangka terbaik, ucapan berbicara, merintih, menghibah, apalagi sampai tersungkur, apalagi bertemu waktu mustajab dan tempat mustajab. Waktu mustajab banyak Pak Ibu. Ya, banyak sekarang para ahli kesehatan, medical science menemukan bahwa air hujan itu berlimpah manfaat. Tapi stigma yang ada di kita kalau hujan-hujanan sakit, betul tidak? Padahal coba Pak Ibu hujan-hujanan aja sambil memohon, meminta kepada Allah, itu adalah waktu mustajab. Mau dicoba Bu sekali-kali? Ya, nggak apa-apalah, kayak anak kecil dulu ya, kita hujan-hujanan. Ya, saya nyobain kemarin sama istri berdua, so sweet Pak Ibu. Hujan, ayo hujan-hujanan. Wah, kayak anak kecil lagi. Walaupun sudah kakek nenek. Ayo coba Pak Bu, ajak suami, ajak pasangan. Hujan, ya kita kapan lagi hujan-hujanan, asik gitu ya. Nah, masih basah kuyup, merintih, menghibah kepada Allah. Ini masuk ke dalam janji dan jaminan Allah. Waktu mustajabul doa. Sepertiga malam terakhir antara azan dan qomat, ya, maka maksimalkan. Terlebih lagi kalau bisa mencapai titik di mana di situ tempat mustajab, pelataran Ka'bah, Multazam, ya, Hijr Ismail, Masya Allah. Siap Bapak Ibu? Doa itu adalah sabar aktif. Sholawat Bapak Ibu, ketika bersalawat bukan hanya bersenandung. Ya Nabi salam alaika. Yang utama itu adalah bersambung dari ruh kita, ingin bersambung kepada ruh Nabi, diberikannya syafaatul uzma, pertolongan yang sangat besar di yaumul mahsyar. Berkenan Rasulullah memanggil-manggil kita, diberikannya syafaat.
Ya, dalam beberapa riwayat bahkan Rasulullah sampai mencari-cari ke pintu-pintu neraka, panggil-panggil supaya ditarik dimasukkan ke dalam surga. Ya Allah, berarti besar sekali amalia dan fadilah berselawat. Tapi jangan hanya bersenandung, ya apalagi hanya di lisan, tidak nyantol ke hati. Bayangkan perjuangan Nabi, bayangkan beliau manusia termulia sejagat raya, bagaimana beliau umati bersalawatlah kepadanya. Siap Bapak Ibu? 1 doa, 2 salawat, 3 maksimalkan ikhtiar. Butuh rezeki, membuka pintu rezeki apa silaturahim sambil bawa barang. Ini saya ada keripik pisang dari Lampung, belinya sekilo sekian, ibu mau nggak? Alhamdulillah saya pas kebayang-bayang dari kemarin pengen rasanya ketemu keripik pisang. Ini ada yang datang, dibeli di warung habis. Ini asli Pak Ibu ya, saya ada santri kerjaannya jualan keripik pisang. Itu Masya Allah Bapak Ibu. Ada juga santri jualannya kemplang, tahu Pak Ibu ya kemplang? Kerupuk ya. Tapi dia spesialis kerupuknya open dan kerupuk bakar. Masya Allah, belinya 15.000 seperempat, dijualnya 35.000. Sehari laku hampir 100 pack Pak Ibu. Itu umrohnya hampir tiap bulan. Cuman apa Pak Ibu? Jualan kembang. Nah, mau Pak Ibu? Nah, ini pengajiannya bukan jualan. Siap? As-sabirina, maka bersabarlah. Sabarnya yang aktif, bukan pasif. Innallaha ma'as-sabirin. Keberuntungan bagi yang orang yang bersabar, dia selalu dekat dengan Allah. Jadi hati-hati Pak Ibu kalau ada hati yang terzolimi kemudian dia sabar, Masya Allah, itu mustajabul doa lisannya. Yang kedua, wasodiqin, orang yang benar, orang yang jujur, orang yang terpercaya. Jadi kekayaan termahal itu ternyata trust, terpercaya. Makanya Rasulullah di masa mudanya disebut Al-Amin, gelar yang tidak ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada sesudahnya. Dan orang yang terpercaya itu pasti dimudahkan hidupnya. Betul tidak Pak Ibu? Ya, coba Ibu mau menitipkan amanah kepada seseorang, tapi orang itu tidak terpercaya, suka hianat, ya nggak jelas, kira-kira mau nggak? Nggak mau kan? Tapi begitu ketemu orang yang terpercaya, dia punya kredibilitas, maka kita itu betul-betul tumpah kepadanya. Ya, sampai penduduk Jazirah Mekah menitipkan harta-hartanya itu kepada seorang pemuda bernama Muhammad, karena waktu itu belum ada bank. Nah Pak Ibu, sekecil apapun akan ditinggikan derajat kita kalau kita terpercaya. Ya, jadi nggak akan sulit rezeki seorang hamba yang dia memiliki kredibilitas, rezeki yang nyamperin dia. Betul tidak Pak Ibu? Gak usah jauh-jauh lah, Ibu beli tekwan, pas makan gak enak, asam, basi, kira-kira bakal balik lagi gak? Itu penutup rezeki. Karena Pak, penjualnya tidak kredibel, qualified, tidak bisa memberikan sesuatu yang berkualitas. Setuju tidak Pak Ibu? Maka kualitas apa yang bisa kita berikan kepada sesuatu yang di luar diri kita, kepada pasangan hidup kita? Bukan berbicara menuntut, kalau menuntut mah repot Pak Ibu. Jadi kita itu inginnya semua orang sesuai dengan keinginan kita. Kita jarang memuaskan orang di luar kita. Mikirnya apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya lakukan, inilah dan amal, kembali jadi amal soleh buat saya. Gitu orang yang kredibel. Asli Pak Ibu. Tuh, saya pengen merubah istri saya jadi lemah lembut. Berarti saya harus kredibel. Saya harus lemah lembut duluan. Assalamualaikum sayang, disayang, dipeluk. Otomatis istri saya memberi balasan lebih dari itu Pak. Betul tidak? Artinya penting memberi yang terbaik kepada
kepada selain diri kita. Kalau dalam teori manajemen, dahulukan orang lain, maka kita akan didahulukan juga oleh orang lain. Lagi antri aja Pak, ada yang nyerobot, kita senang atau sebel? Sebel ya. Nah hati-hati Pak Ibu, kita jangan jadi orang yang suka nyerobot. Kira-kira begitu. Satu apa? As-sabirin, sabar yang aktif. Dua, was-shadiqin, orang yang punya kredibilitas, terpercaya. Ya, pesankan kepada putra-putri kita, nah, mama tidak butuh uang, tapi mama bahagia kalau kamu jadi orang yang terpercaya. Rusaknya bangsa ini karena banyak yang tidak amanah. Betul tidak? Ya, dikasih order menyediakan makanan, ya enggak? Katanya 15.000, tapi cuma jadi 3.000, kan tidak terpercaya. Banyak yang tumbang, pada pingsan, enggak? Pada digotong, ada yang meninggal. Bermula dari rasa percaya. Yang ketiga, wal qanitina, yaitu orang-orang yang dia taat kepada Allah dan Rasul. Urutan cinta kita, satu kepada Allah, dua kepada Rasulullah, tiga ibumu, ayahmu, kalau ada suami kepada suamimu. Ya, wal qanitina, orang-orang yang taat kepada Allah. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin di antara kalian sepanjang pemimpinnya mentaati Allah dan Rasul. Masya Allah Pak Ibu, kita harus mulai memiliki kegemaran bersegera ketika datang panggilan Allah. Kenapa? Puncak kecintaan dan ketaatan kepada Allah itu bisa dilihat. Ya. Maaf Pak Ibu, bagus mana? Dipanggil Allah atau diundang Allah? Bagus? Kalau dipanggil kenapa? Kayak kapan? Jenazah, ambulan, gitu ya. Nah, usahakan ya, khusus untuk panggilan azan, kita termasuk orang-orang yang bersegera memenuhi panggilan azan. Sikapi dengan bahagia. Waladina hum ala salawatihim hafidun. Dia itu merasa bahagia ketika ada azan, bahkan ditunggu-tunggu. Ya Allah, sebentar lagi zuhur. Inilah kesempatan berjumpa dengan Allah, mengeluh, mengadu, menyampaikan kepada Allah. Saya mau curhat kepada Allah, saya mau meminta, memohon kepada Allah, gitu. Jadi datangnya waktu-waktu sholat itu membuat dia bahagia. Sehingga apa? Keutamaan kecintaan kepada Allah bisa ditunjukkan dengan bi awali waktiha. Inna afdhalus shalah bi awali waktiha. Saya rubah posisi duduk boleh ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Bersegera dengan waktu-waktu azan. Ya Bu ya? Mana yang lebih penting, hubungan dengan makhluk atau hubungan dengan Allah? Lagi rapat, tinggalkan. Maaf, ini azan. Rapat bisa dilanjutkan setelah sholat. Kita akan bahagia Pak Ibu ya, kalau misalkan yang ditayangkan itu ya, misalkan Presiden ngajak menterinya, ayo kita sholat dulu. Wah, luar biasa. Anggota dewan gitu ya, ayo kita sholat dulu, berhenti dulu rapat. Masya Allah. Betul tidak Pak Bu? Dia makan rezeki dari Allah, tapi dia menjauh dari Allah, menyebabkan hadirnya murka Allah. Ya, ayo kita perbaiki ketaatan kita kepada Allah. Kalau datang ada yang melamar putra putri ibu, mungkin ditanya di mana kerjanya, betul tidak? Pernah nggak Pak Bu ditanya, maaf subuhnya ke masjid tidak? Betul tidak? Itu yang kadang kita suka lupa. Begitu jawabannya, ya alhamdulillah selama ini istiqomah. Kirim, ya kirim siapa? Intelijen. Periksa benar nggak di masjidnya ada subuhnya. Begitu ada,
maka jangan ditolak. Berkah itu ya. Kan uang mah bisa dicari Pak Ibu ya. Pendidikan juga tidak menjamin ya. Sekarang yang lagi viral pelecehan seksual di sebuah universitas ya. Saya tidak nyebut universitasnya ya. Tapi ternyata pendidikan tidak menjamin ya bahwa seseorang itu punya akhlak yang mulia. Ya, pinter itu tidak menjadi jaminan seseorang punya akhlak yang mulia. Maka jangan asal pinter, hati-hati. Siap Bapak Ibu? Satu apa? Sabar, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina. Yang keempat adalah ada yang apa enggak Bu? Wal munfiqina, orang yang dia di kala sempit dan lapang berderma. Ini yang akan Allah berikan kemenangan padanya. Ya, aduh saya nggak punya, cuma punya 10.000, ya 1.000-nya lah. Cari, saya punya seorang guru Pak Ibu, Masya Allah, setiap ketemu orang itu selalu menyisihkan. Ya, ketemu office boy kasih tips, ketemu yang mungut sampah kasih tips. Dia nggak mengenal waktu. Masya Allah Bapak Ibu, tahu tidak? Orangnya sudah wafat. Pada saat wafatnya terkubur sedang bersujud di waktu subuh. Indah sekali. Ketika dikafankan wajahnya sedang tersenyum sekali. Indah sekali. Ya, orang-orang yang akan dimenangkan itu walaupun sempit, dia memberikan sedekah. Jadi kata kuncinya adalah konsisten, istiqomah, gemar berinfak. Itu orang yang akan diberikan kemenangan. Bahkan Allah berikan perisai dari kejahatan makhluk-makhluk. Siap Bapak Ibu? Nah, nanti kita ngobrol ya. Nah, ini puncaknya, gongnya. Yang kalau ini diamalkan, maka jangan kaget Bapak Ibu, persoalan Allah selesaikan. Ya, luka batin Allah sembuhkan. Ya, apalagi kerumitan. Kerumitan itu kan beragam, ada kesulitan finansial, ada yang pengen ini, pengen itu susah. Ternyata Allah berikan. Bahkan Allah berikan juga keberkahan sampai tembus ke akhirat. Apa itu? Nah, siap ya, diamalkan ya. Wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang yang beristighfar di waktu sahur. Ya, sahur itu berarti sahur. Bisa sahur Ramadan, bisa sahur sunnah. Tetapi kalau menisbatkan pada waktu, itu adanya di sepertiga malam terakhir. Jadi kalau kita tidak sempat tahajud, perbanyaklah istighfar. Zikron kasiro, dengan yang sebanyak-banyaknya. Gak usah ngitung. Karena kalau ngitung kita terjebak jadi sibuk. Ini udah berapa, ini udah berapa. Coba astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullahaladzim, atau astagfirullah saja juga tidak apa-apa. Tapi konsisten Bapak Ibu. Ya, amalan ini diberikan oleh salah seorang ulama yang ada dan sekarang tinggal di Mekah. Masya Allah. Coba amalkan, tekadkan menjadi ahli istighfar. Lebih naik lagi sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Terus menghibah, ya Allah ini kesalahanku, ya Allah ini dosaku. Terus saja istighfar, 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 istighfar. Allah berikan kepadanya apa yang ia inginkan. Ada dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 17. Masya Allah, ini mutiara Pak Ibu, ini ilmu mahal. Siap gak diamalkan? Ya, kita teliti lagi. 1, sabar. 2, apa? Terpercaya, jujur, amanah. 3,
bersedekah di kala sempit atau lapang, istiqomah. Yang kelima, ini adalah istighfar di sepertiga malam terakhir. Jadi kalau terbangun, yuk kita istiqomahkan, berpekur, cari tasbihnya terus. Kan ada tasbih digital ya. Nah, coba pakai terus. Nah, Bapak Ibu, jangan kaget kalau ini diamalkan, bejibun pertolongan Allah, nggak akan ketahan. Ya, kerumitan. Pokoknya udahlah, datang keberkahan Pak Ibu. Ya, diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita dicahayai oleh Allah. Siap Pak Ibu? Beneran siap nggak mengamalkannya? Angkat tangan yang pengen mengamalkan. Masya Allah. Yuk kita sama-sama ya jadi ahli istighfar. Siap? Mau riadoh mujahadah konsisten? Insya Allah. Ayo kita ngobrol dulu Pak Ibu, kita sharing, kita diskusi. Apa sih yang ingin kita tekadkan, terutama di usia seperti ini Pak Ibu? Ini babak akhir kita ya. Saya udah punya cucu Bu, ya udah 2 tahun setengah ya, nggak terasa. Jadi sudah aki-aki. Dulu saya mulanya diketahui sama beliau rekam jejaknya. Kan rekam jejak itu nggak bisa dihapus ya Bunda ya. Dan saya lazim ya sama Pak Haji, sama Bunda Ana, guru-guru terbaik ya. Masya Allah. Sampai sekarang istiqomah di jalan dakwah, merilis dari Asmaul Husna. Sekarang apa nama majelisnya? Masya Allah. Ayo nanti kita gerakin dong, 1 orang ngajak 1 orang yang belum hadir, ramein majelis. Siap nggak? Jadi amal jihad kita. Ada lagi kan minggu depan misalkan ya. Mau nggak nih yang 1 orang hadir sekarang, minimal ngajak 1 orang yang belum hadir. Jadi jumlah yang hadir 2 kali lipat. Setuju tidak? Nanti minggu depan PR-kan lagi, 1 orang yang hadir cukup mengajak 1 orang yang belum hadir, sudah berlipat lagi. Siap ya? Aduh saya nggak ada waktu. Masa sih nggak ada waktu? Ayo. Aduh saya ada kerjaan. Udah. Berapa sih kerjaan di sana? 100.000. Nih saya kasih 200.000. Yang penting datang ke pengajian. Gitu Bu. Siap Bu. Itu jadi amal jihad. Beneran loh. Ya. Aduh saya nggak ada kendaraan. Udah pakai kendaraan saya aja. Aduh ikut. Gitu. Mudah. Ya. Ada 1 masjid di Jawa Timur Pak Ibu. Sekarang layanan masjid itu apa? Membeli mobil khusus antar jemput jamaah supaya ke masjid. Jadi dia keliling komplek Pak Haji. Assalamualaikum. Keluarlah lansia yang tidak bisa jalan jauh, hanya naik mobil. Assalamualaikum, ke masjid. Penuh. Nanti juga ke masjid, balik lagi trip kedua. Ujung-ujungnya masjid Jakarta. Nah, jadi jadilah jalan ketaatan bagi hamba-hamba Allah yang lain. Silakan kita ngobrol santai. Apa yang mau disampaikan? Sudah semuanya semoga diundang oleh Allah ke Baitullah ya. Dimudahkan rezekinya. Ya Allah. Nanti kita doa khusus. Assalamualaikum. Ustaz, tadi Ustaz nyampein kan ikhtiar ya Ustaz ya. Itu sama gak Ustaz ya dengan kita berfokus kayak gitu Ustaz dalam bahasa Indonesia? Karena kan kadang kan mengimplementasikannya tuh kita tuh suka salah itu Ustaz, kayak tahu-tahu udah miring gitu Ustaz. Fatawakal Allah fahuwa hasbuh. Berserah diri, bertawakal kepada Allah, itu setelahnya. Jadi sempurnakan ikhtiar dulu. Jangan belum apa-apa, ya udah saya tawakal aja, nanti rezeki juga datang sendiri. Termasuk berfokus di dalam. Jadi ngejar. Dulu saya melamar ditolak. Terus saya harus, tadinya Umi mau hadir di sini. Ya, kalau karuniakan demam gitu ya. Aduh nggak jadi. Saya pertama melamar ditolak Bu. Mendengar kabar ada seorang akhwat dilamar oleh seorang ustaz ditolak. Saya kan jadi penasaran.
temui ustadznya, ustadz benar ditolak? Iya saya ditolak. Ustadz mau maju lagi nggak? Enggak, kan sudah ditolak. Bagaimana kalau saya maju? Ya, silakan. Harus ditemui pakai hijab gitu ya, di pesantren namanya juga ya. Telepon ayahnya maksudnya, Pak saya berniat mau melamar putri bapak, ditolak. Terus didatangi lagi, gimana caranya? Beneran Ustaz mau maju terus? Ya silakan datangi ketemu ayah saya. Datang, ditolak juga. Ketiga bawa keluarga rombongan, mudah-mudahan nggak ditolak, ditolak juga. Terakhir harus ketemu dukun dulu, temui dukunnya. Alhamdulillah asbabnya dukunnya tobat jadi ahli masjid, sekampung jadi ahli masjid. Alhamdulillah diterima. Jadi memang harus pantang menyerah katanya. Jadi aktif, fokus tadi. Gak apa-apa Bu, ditolak jangan dukun bertindak. Maksud saya sempurnakan ikhtiarnya. Ya, jadi harus menyempurnakan ikhtiar. Karena boleh jadi ikhtiar pertama belum, sempurnakan ikhtiar kedua belum juga, kita tidak tahu di titik keberapa. Seperti katanya M.H. Ainun Najib dia seorang ahli puisi ya, dulu kan tidak berapa kali jadi ditolak, tapi begitu ada puisi apa tuh yang menggelegar viral, dihargai yang luar biasa. Seperti Helen Keller yang penakluk Gunung Kilimanjaro yang paling tinggi di pegunungan Himalaya, itu kan patah kakinya. Jadi dalam kondisi tidak punya dua kaki, terus saja berikhtiar menempa diri, akhirnya bisa sampai di puncak. Nah artinya menjaga wajah, kalau bisa fokus, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang diinginkan benar tercapai. Insya Allah. Enggak bertekad ya, diamalkan ya. Jadi komitmen pengajian kita adalah lakukan, sudah mengetahui baru diamalkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada hubungannya juga dengan pertanyaan Bunda Doli tadi Ustaz tentang ikhtiar ya. Nah, ikhtiar itu berhubungan juga dengan takdir ya Ustaz ya, ketetapan Allah kan. Jadi saya tuh pernah mendengar seorang guru tuh berkata seperti ini Ustaz, kalau kita berdoa jangan minta panjang umur, jangan minta rezeki yang banyak, karena yang namanya umur terus rezeki itu sudah ditakdirkan Allah. Jadi umur kita tuh sekian, rezeki kita tuh sekian. Jadi kalau misalnya kita berdoa jangan minta panjangkan umur, tapi minta keberkahan umur. Jangan minta banyak rezeki, tapi minta keberkahan rezeki. Nah itu menurut Ustadz gimana? Ya, kalau menurut saya dilihat dari kaidah usul fikihnya, sesuatu dikatakan tidak boleh, jangan kalau ada larangan. Larangan dalam berdoa adalah tidak boleh ada unsur kemusyrikan di dalamnya. Misalkan minta sesuatu kepada selain Allah, kepada orang yang meninggal, atau kepada ahli kubur, atau keramat dengan pohon, itu jelas tidak boleh, la tusyrik billah. Tapi kalau doa selama tidak dilarang, ya Allah karuniakan kepada hamba kekayaan agar hamba bisa jadi ahli sedekah, kan bagus sekali ya enggak, supaya jadi ahli sedekah. Bahkan bisa berazam itu nazar, ya Allah sudah 4 tahun ayah saya sakit, sekiranya engkau berikan kesembuhan, maka kami insya Allah akan bangunkan pesantren. Wah, Masya Allah, itu masuk nazar. Jadi tidak boleh itu ketika ada dalil yang melarangnya.
Jadi boleh minta apa saja. Ya. Atau seperti tadi istilahnya yang Ustaz sampaikan tadi awal tadi. Awal. Ya, yang bahasa Arabnya tadi Ustaz, maaf. As-sabirina was-shadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Yang sebelum menjawab Tawakal. ya, Ya, tawakal itu maksudnya sabar. bukan yang sebelumnya Ustaz. Ada Ustaz nyampein. Istilahnya kan Ustaz kan kalau misalnya takdir itu kan memang sudah ditentukan. Iya. Tapi kan kalau dipandang dari yang cara yang itu tadi, Iya. berarti ada istilah dari sebutan Ustaz tadi itu ya. Ya, jadi doa itu boleh minta apa saja selama tidak ada larangan. Unsur larangan paling besar tidak boleh ada kemusyrikan di dalamnya. Tapi kalau doa apa saja boleh. Ya Allah, pertemukan putri hamba dengan jodoh terbaiknya, gitu ya. Boleh minta apa saja, bahkan minta 1 miliar, 2 miliar juga nggak apa-apa, sepanjang tidak ada unsur kemusyrikan di dalamnya, gitu ya. Nah, cuman kita juga harus memenuhi adab. Takdir qat'i yang mutlak itu tidak bisa berubah. Tetapi untuk takdir ikhtiari ada asbab. Ya, misalkan pengen ketemu jodoh yang soleh, hadirlah di majelis-majelis ilmu. Bukan datang ke diskotik. Betul tidak? Kalau di diskotik kan ketemunya pemabuk, penjudi, kira-kira begitu. Misal pengen dapat rezeki berlimpah, ya kita harus menyempurnakan ikhtiar. Ya, kita datang ke orang-orang yang memang circle-nya pebisnis, kira-kira begitu. Ya, karena itu menentukan, itu sempurnanya ikhtiar. Ada asbab. Ya Allah, saya yakin takdir Engkau pasti tiba, akan masuk ke tenggorokanku makanan. Betul. Tapi ada orang yang dia datangnya makanan itu karena pemberian dan belas kasihan. Nah, kira-kira mau nggak kayak begitu? Nunggu ada sedekah dulu, nunggu nanti ada yang ngasih. Nah, menjemput rezeki itu bagian dari menyempurnakan ikhtiar. Nah, menyempurnakan ikhtiar harus berbanding lurus dengan doa yang kita mohonkan. Ya Allah, karuniakan kepadaku kebahagiaan dunia, kan gitu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ingin bahagia di dunia, tapi dianya males, bangun kesiangan, silaturahmi nggak pernah, ya enggak? Ya mau bagaimana? Allah berikan karunia. Nah, sempurnakan ikhtiar itu di situ. Hasil atawakal Allah bahwa kalau sudah lurusnya, kalau sudah sempurna ikhtiar, serahkan. Inilah ketentuan yang terbaik dari Allah. Ya Allah, saya itu pengen menantu saya itu orang beriman, soleh, takwa, kaya raya, betul tidak? Ternyata yang datang ahli masjid tapi miskin. Tapi kan sudah jadi, maka terima. Ini bagian dari takdir. Tiba-tiba dia dikejar anjing, enggak? Terus sudah dikejar anjing, masuk ke rumah sakit, diamputasi. Kenapa tuh gigitannya kan? Virus apa namanya? Rabies. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata dokternya simpati. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata dokternya itu jadi jodohnya dia. Jadilah kaya. Ingat, boleh jadi doanya kau ingin orang kaya, tapi wasilahnya digigit anjing. Mau kayak gitu. Itulah perlunya berprasangka baik kepada Allah. Ya Allah, cukup seandainya Engkau beri 2 potong roti setiap hari, aku akan jadi ahli ibadah. Kan bagus doanya. Aku gak perlu kaya, aku cukup 2 potong roti sehari. Tiba-tiba kabul di catatan Allah. Coba bayangkan, dia dituduh mencuri,
ditangkap polisi, masukin ke penjara. Di penjara dapat 2 potong roti setiap hari. Di penjara itulah jadi ahli ibadah, jadi tukang sholat. Apakah mau kita seperti itu? Maka lengkapi doanya dengan afiah, minta keselamatan. Ulama menyebutnya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi minta keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya benar itu. Ustaz, jadi tadi kan misalnya yang namanya ketetapan takdir itu kan memang sudah ditentukan Allah. Betul. Jadi benar nggak takdir itu bisa kita rubah dengan ikhtiar tadi, dengan doa? Begitu ya Ustaz? Ya, sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah tidak akan bisa berubah. Tetapi ada perubahan takdir. 1, kekuatan doa, 2, sedekah. Maka perbanyaklah doa dan sedekah. Jadi tadinya saya harus tabrakan berangkat ke sini. Tapi misalkan ya orang itu berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Naik kendaraan, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, inna rabbi la ghafurur rahim. Di jalan macet, orang yang mendadak terkejut, ternyata Allah berikan pertolongan. Takdirnya harusnya tabrakan. Asbab berdoa Allah hindarkan dari tabrakan. Wallahu alam. Tapi takdir qat'i yang tidak bisa berubah, lahir, wafat. Tertulis di lauh mahfuz, di batu nisan harusnya ada. Coba ibu anggap aja HP-nya jadi batu nisan dulu. Tertulis nama Dikdik Sodikin, kasih sebut namanya masing-masing. Nama, sebutkan nama masing-masing. Saya Dikdik Sodikin. Coba sama-sama ini anggap batu nisan ya, pegang HP-nya. Nama Dikdik Sodikin. Tempat tanggal lahir kan jelas ya, karena sudah takdir. Wafat ada nggak kira-kira takdir? Ada, cuma kita belum tahu. Tapi tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak dapat dimajukan, tidak dapat dimundurkan walaupun sesaat. Takdirnya qadarullah kemarin sebelum Ramadan adik saya wafat. Adik kandung bunda. Jadi adik saya yang bungsu wafat pas saya mau tawaf pertama. HP itu berdering terus, saya udah feeling ini pasti sesuatu yang sangat darurat gitu. Pasti angkat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya tuh nangis, yang mudah-mudahan bukan karena nangis karena wafat ya, karena saya. Nah, seminggu sebelumnya jogging, lari, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan walaupun sesaat. Nah, sikap kepada takdir itu yang terbaik apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya datang dari Allah dan semuanya juga pasti akan kembali kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita minta kepada Allah, ya Allah hindarkan dari takdir buruk, gantikan dengan takdir baik. Ya Allah jauhkan dari segala takdir buruk. Ya sesuatu yang menghantui kita sekarang. Atau kalau ibu-ibu merasa terhantui enggak? Duh saya nanti husnul khotimah enggak ya? Duh nanti kita di alam barzakh kayak gimana nasibnya? Sekarang kan pakai selimut tidur ya, pakai AC, spring bed. Nanti kan pakai kain kafan. Sekarang tidur masih ditemenin, dikekepin, ada anak-anak, mungkin ada suami, betul tidak? Nanti tangan kita belatung, cacing tanah, betul tidak? Nah, kita harus sudah menyiapkan itu. Nah, mudah-mudahan ya Al-Quran surat Al-Imran ayat 17 ini bisa kita amalkan. Insya Allah ya, kita ya. Ada lagi maka dari sayap kiri ya, dari sebelah kiri. Masya Allah. Wah ini dari Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu kan bagus ya Ustaz ya. Nah kalau umpamanya kita nyanyi ya, nyanyi kayak lagu Bimbo itu kan bagus itu, lagu Tuhan atau apa itu. Nah itu gimana tuh hukumnya nyanyi dalam, katanya yang nyanyi itu haram hukumnya, gimana tuh? Tolong penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Iya, bunyi-bunyian, tari-tarian, sesuatu yang melalaikan dari Allah atau kepada Allah itu disyariatkan, ditinggalkan. Yang melalaikan. Ya, ketika Rasulullah SAW hijrah, dia tiba di Kuba, ternyata disambut oleh salawat badar. Qala al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alilahiyah. Itu dilantunkan, disenandungkan, ada ritmenya, ada cengkoknya, nggak apa-apa. Jadi apa ya? Asmaul Husna, coba kalau datang, betul tidak? Maka apa yang membuat kita menjadi taat kepada Allah? Silakan. Yang tidak boleh itu ketika mendatangkan kelalaian. Adapun alat musik, nah disitulah yang harus kita perhatikan. Ya, jangan sampai apa yang dilarang itu kita selarikan. Punten ya, mana yang membuat lebih tenang? Misalkan dangdutan atau sholawatan. Sholawatan. Ya, ada tokoh kita Ustaz Jerry Sulaiman, pendekatan dakwahnya pakai musik. Mana-mana beliau bawa gitar aja, tapi bersenandungnya orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Mengingat kepada kematian. Beliau menjadikan sarana lantunan itu menjadi jalan dakwah. Ya, kalau saya gimana? Umatan wasafah. Jadi saya termasuk orang yang berhati-hati ya untuk tidak bermusik-musik apa itu ya, mendingan bersenandung Al-Quran. Gitu Pak Ibi. Jadi kalau bisa ada pergeseran yang bisa kita lakukan dalam suasana dakwah, dari yang lagu-lagu dangdutan di acara-acara pernikahan, minimal berganti kepada nasyid-nasyid yang mengingatkan kepada Allah dan Rasul. Ya, ada lagi yang sangat saya pengen hanya Quran saja, silakan. Ketika kita sudah siap dengan ketaatan yang sempurna kepada Allah, maka itu lebih baik. Nah, akulturasi budaya itu lagi berproses di Indonesia dan tidak pernah selesai. Ya, jadi mungkin nanti generasi keturunan berikutnya setelah kita tiada, mudah-mudahan terjadilah apa yang disebut terjiban warudun ghafur. Jadi Allah berikan keberkahan yang berlimpah karena negerinya bertakwa. Nah, sangat dinantikan. Mau ketemu Imam Mahdi? Jangan sampai ya. Kalaupun terjadi nggak apa-apa. Ya mau gimana lagi? Kalau sudah takdir, itu tidak. Karena dunia akhir zaman, maka bersiap-siaplah memperhatikan diri dan keluarga kita dari apa-apa yang Allah harapkan. Hati-hati Islam. Kita mungkin Bapak. Ya. Cukup Bapak Ibu? Oh, bagaimana umroh dalam keadaan sekarang? Jawabannya adalah so must go on. Jangan on. Nikmati saja. Kita suka riweuh dengan sesuatu yang belum terjadi ya. Aduh nanti gimana? Kalau ada ya udah biasa aja ini. Hidup dan mati dalam genggaman Allah. Di Indonesia saja bisa wafat. Duduk di sini aja bisa wafat. Orang umroh juga bisa wafat. Jadi wafat bisa di mana saja. Ya tapi kan ini lagi rame-ramenya Timur Tengah. Ya alhamdulillah nggak apa-apa. Justru kita menjadi syiar bahwa perhelatan ibadah haji menjadi syiar terbesar bagi seluruh dunia, tetap bisa berlangsung dan bisa berjalan. Atau kebayang kalau ditutup nggak ada haji?
Ya sudah Masjidil Aqsa ditutup, nanti Masjidil Haram ditutup, bagaimana umat Islam? Betul tidak? Maka berpikirlah kita nikmati saja. Terus gimana kalau wafat di sana? Ya alhamdulillah. Siapa yang nggak mau wafat di sana? Betul tidak? Itu Bu, jangan dikhawatirkan. Ibu mau daftar silakan hubungi Ustazah Ana ya. Ibu mau daftar maka Bu. Cukup ya. Kalau belum terjadi udah bismillah. Kecuali kalau udah jelas keluar larangan dari pemerintah, kita taati bersama. Cukup ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Berkahi rumah ini. Berkahi penghuninya. Berkahi majelis taklim. Berkahi seluruh para penyembah ilmunya. Berkahi keluarganya, berkahi rumah tangganya, berkahi masa depan putra putrinya, berkahi dunia dan akhiratnya. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapinya ya Allah. Limpahkan kesabaran dalam setiap aktivitasnya ya Allah, ya Rabb, ya Razzaq. Limpahkan rizkimu yang halalan thayyibah, yang kau berkahi, yang kau kecuarkan dari caramu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, sayangi diri kami agar kami mampu berkasih sayang satu sama lain hanya karena mencintaimu ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, wafatkan diri kami husnul khatimah, jauhkan dari bala dan musibah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, mudahkan rezeki kami ya Allah. Undang ke Baitullah-Mu ya Allah. Undang ke Baitullah-Mu ya Allah. Kami rindu berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu, mohon maaf lahir batin. Bagi ibu-ibu atau keluarga barangkali ada yang ingin menjadi penghafal Quran, ini kebetulan ada Ustazah Ebi dan para santri. Ini ada yang dari Batam, ada yang dari Palembang, ada yang juga dari Medan, korban bencana kemarin. Dan mohon doa kita juga akan menampung 40 korban bencana untuk menjadi para penghafal Quran per bulan Juni nanti. Mohon doa Pak Ibu ya, targetnya bisa berderajat mungkin. Ini Malhara sudah berapa juz? Sudah 3 juz. Berapa? 12 juz, 13 juz, baru 7 bulan. Ini sebelahnya siapa? Meta. Sudah berapa juz? Mungkinnya yang di luar kepala 6, sekolahnya sudah 30 juz. Ini Ustazah Ebi, pengampu, pembimbingnya. Beliau asli dari Pemulutan Bapak Ibu. Ya, mohon doa bahwa dakwah ini harus terus berkibar. Sudah ada yang diterima di Unsri, ada yang terima di beberapa universitas lewat program takdir. Sudah ada yang di ASKI
dari pelosok ternyata menembus internasional. Itulah kampung tauhid yang Bunda Ana dulu rintis, makanya kami sebut nama Allahnya Gedung Asmaul Husna. Ya. Kapan-kapan lah bawa beras ya Bu ya, udah lama kayaknya nih nggak bawa beras. Atur nuhun, silakan Ustazah Ebi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.